Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang mencintaimu. Siapa saja yang mencintaimu dan bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Libra, dan maaf agak sedikit berisik ya, karena di rumah lagi rame dan ya di depan lagi banyak orang ya, tetangga ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, untuk kalian Libra, siapakah yang mencintaimu? Wah, di sini sosoknya bijaksana ya. Orang-orang yang bijaksana yang menyukaimu, mencintaimu. Di sini ada pasanganmu ya. Ini orangnya juga tegas ya. Ada juga yang suka sama kamu ini dari cara kamu yang menawan ya. Mereka suka dengan pola pikir kamu, terus kesederhanaanmu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih kagum pada dirimu. Kenapa? Karena kamu bersahaja, tidak terlalu mau mengikuti orang lain, punya prinsip sendiri, dan ya dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan ketenangan. Walaupun mungkin kondisinya agak sedikit pendiam ya, tetapi mereka suka akan ketenangan kamu. Oke ya, berikutnya saya di sini ada orang yang tua ya. Orang tua berarti mungkin orang tuamu. Mungkin kamu saya lihat di sini agak sedikit mungkin belum ketemu, lama tak jumpa, atau mungkin belum ya mungkin mereka sebenarnya rindu kamu ya, ataupun mungkin kondisinya sekarang kamu dirantau, ataupun mungkin juga kamu sekarang kondisinya lagi berantem dengan orang tua, nggak bicara, ataupun mungkin komunikasi kurang, ataupun ya diam-diaman. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian Libra mungkin ada luka batin terhadap orang tua. Wah, ini kenapa nih? Jangan begitu ya Libra ya, selalu yang terbaik untukmu dan yang lainnya, terutama orang tua itu paling utama. Kenapa seperti gitu? Ya anggap aja orang tua kembali ke anak-anak kan. Sebenarnya orang tua ini ada yang memang keras ya, didik kamu keras. Cuman Libra juga jangan terlalu menanggapi. Mungkin orang tua juga bicaranya agak sedikit ngegas. Gak usah terlalu tanggapi. Anggap aja anak kecil yang kembali ke anak kecil. Ya, orang tua yang ibaratkan sudah kembali ke anak kecil lagi gitu. Jadi mau diperhatikan, mau dimengerti. Gak usah terlalu berpikir negatif. Ya anggap aja mereka punya bicaraan, ya bicara aja. Gak usah terlalu masukkan dalam hati. Karena saya lihat di sini ada ketersinggungan. Ya, ataupun mungkin kondisinya diam-diaman tapi dia sayang kamu, dia cinta kamu loh. Jangan pernah berpikir negatif terhadap kasih sayang orang tua. Wah, di sini nih ada nih. Berikutnya ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang mencintaimu nih ya. Ada beberapa yang saya lihat ya, apa ya kalau dibilang ini cinta tapi modus ya. Ini kan sesuai tema kita, jadi ada negatif ada positif.
Kamu bisa mengambil dari sisi positifnya, negatifnya itu berjaga-jaga ya. Ada yang saya lihat di sini mencintaimu karena ada apanya kamu. Wah, ini ibaratkan gini. Si Libra, kamu kalau sahabat ya, kalau seandainya sahabat di sini, wah Libra ini mempunyai sesuatu, entah kepintaran, entah uang atau tenaga ya. Jadi dia mau memanfaatkan itu dengan cara minta tolong. Bahkan saya lihat di sini ada teman yang toksik, entah di dalam persahabatan, studi, ataupun teman dalam kerja, ataupun kompetitor tidak sehat. Kamu bisa menyesuaikan karena di sini ada yang menjelek-jelekanmu ya. Macam contoh, pada saat dia butuh kamu, dia bahagia, dia membuatmu bahagia dengan kata-kata manis, mulutnya yang agak sedikit berbunga-bunga ya, tapi pada saat kamu tidak membantunya, malah dia menceritakan kamu di belakang, kejelekan-kejelekan kamu. Ya, ini kamu yang harus bisa menyeleksi ya orang-orang siapa. Saya hanya bisa memberikan wejangan secara general karena energi banyak Libra. Jadi kamu yang menentukan posisi kamu. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya kamu pakai untuk introspeksi diri dan lebih tahu apa yang harus kamu lakukan di hari esok. Seperti gitu ya. Karena saya lihat di sini ada benalu, hanya numpang-numpang aja ya. Macam contoh, tolong dong si Libra bantu tugas saya, atau nyontek-nyontek, ujung-ujungnya dia yang mendapatkan hasil, padahal hasil kerja keras kamu. Nah ini ya, sangat luar biasa menyedihkan karena ada beberapa juga pasanganmu di sini yang hanya mau enaknya saja. Saya lihat seperti gitu ya. Pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia pergi ya, ataupun mungkin kondisinya dia bersungut ya. Jadi yang hikmah yang kita bisa ambil itu adalah orang-orang mencintaimu bukan karena dirimu, tetapi mereka mencintaimu karena ada sesuatu dari dirimu, bukan karena hatimu menginginkanmu. No, tapi dari ya mungkin uang yang tadi saya bilang, ataupun mereka datang hanya karena butuh gitu. Oke, berikutnya di sini ya sama ya. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini mau pinjam duit ya, sama seperti ini ya. Tetapi kalau di sini saya lihat dalam artian gini, kasus kayak macam kasus gitu ya. Ada mereka yang kriminal, atau mungkin energinya juga bisa terbolak-terbalik, kamu yang mungkin kasus penipuan gitu ya, entah dirimu entah orang ini. Jadi kamu bisa menyesuaikan korbannya nih siapa gitu. Dikarenakan di awal mereka baik-baik, ujung-ujungnya menipu, investasi bodong lah, atau bahkan mungkin judi online ya, ataupun mungkin ikut MLM tapi nggak jelas, ataupun mungkin kondisinya juga ada beberapa sertifikat yang mungkin diagunkan, tetapi pada saat pembayaran dia pergi menghilang dan membuatmu yang harus menanggung semua resiko itu. Kenapa? Karena milikmu, agunan itu milikmu, sertifikat itu milikmu. Tetapi pada saat pakai uangnya ya bersama, tapi pertanggungjawaban ya harus dibebankan sepenuhnya untuk kamu. Jadi dia santai-santai baik, bahkan pergi menghilang, menghindar dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Wah. Jadi ataupun saya lihat di sini tidak bertanggung jawab ya, maksudnya tidak menafkahi. Jadi dia hanya mau, dia mencintai, dalam tanda kutip cinta ini cuman cinta status, bahwa saya ini sudah nikah, saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak, saya lengkap, saya bahagia. Padahal dia mengorbankan pasangannya, dimana pasangannya berjuang sendiri ya. Jadi cinta ini dalam tanda kutip ya, bukan cinta hati saja, tapi cinta karena apa? Entah dirimu, entah duitmu, entah ini, kalau ini status ya. Wah, saya orang kaya padahal semua ngutang ya. Wah, saya orang berada padahal semuanya masih nyicil. Wah, rumah saya ada nyicil, tapi ya itu yang dia bangga-banggakan ya. Demi apa? Harga diri yang palsu. Orang juga kalau sudah dibilang, oh ya punya mobil, ya udah punya mobil aja nggak apa-apa, tapi dia tuh kayak macam wah harus memaksakan diri, harus punya mobil, harus punya HP terbaru, harus punya ini, harus punya itu ya. Jadi mengorbankan untuk kepuasannya dia mengorbankan orang lain. Berikutnya saya lihat di sini ada beberapa yang mencintai kamu nih, orang baru, dia ingin datang masuk dalam hidupmu ya.
Tetapi saya lihat di sini dia masih ragu. Kenapa? Karena kamu terlalu pendiam. Nah ini memang dia ingin datang kepada kamu untuk mengambil hatimu. Ya setidaknya kamu berikan celah dong untuk saya bisa memperkenalkan diri, mengenalmu lebih jauh ya. Tetapi saya lihat di sini kamu yang menarik diri ya. Dan dia pun juga mungkin merasa bahwa saya kayaknya bukan tipe kamu, jadi saya tahu diri gitu. Saya mundur perlahan aja tuh hanya mengagumi kamu dari kejauhan. Wah, dia tidak bisa melihat kamu tetapi memandang kebahagiaanmu mungkin dari sosial mediamu ya, ataupun mungkin memandang kamu dari kejauhan aja itu dia sudah senang gitu. Karena apa? Mentalnya ciut. Mungkin dia merasa tidak pede akan fisik, atau mungkin karena keuangan ataupun apapun. Seperti gitu. Berikutnya saya lihat di sini ada ini ya. Dan di sini saya lihat pimpinanmu ya menyukai kamu. Ini dalam tanda kutip ya, bukan mau selingkuh, tetapi kinerjamu. Karena kamu profesional, kamu bisa tepat waktu dan bisa bertanggung jawab atas kerja-kerja kamu. Ya, karena saya lihat di sini mereka kagum pada dirimu, di mana kamu orangnya betul-betul produktif dan orangnya loyal terhadap entah perusahaan ataupun yang lainnya. Jadi pimpinan itu kayak macam nggak bisa apa-apa tanpa kamu gitu. Jadi ibaratkan kamu itu karyawan teladan ya. Kalau seandainya kamu sebagai pimpinan, berarti bawahanmu tuh kagum pada dirimu ya. Anak buahmu kagum. Kenapa? Karena kamu memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Seperti gitu. Wah ini bagus ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih orangnya apa adanya dalam dunia pekerjaan. Tetapi ingat, ada kompetitor tidak sehat yang tadi saya bilang di atas ya. Bahkan mungkin karena pimpinanmu suka ataupun mungkin ya bersimpati terhadapmu, ada yang cemburu, orang-orang yang tidak suka atas kesuksesanmu. Nah ini hati-hati, karena saya lihat di sini ada pro dan kontra. Kamu bisa menyesuaikan saja dan bisa mengambil langkah di mana ya apa yang harus kamu lakukan ke depannya supaya karirmu tetap up. Karena ada beberapa yang mau menghasutmu, menjelek-jelekanmu, ataupun ya kompetitor tidak sehat ya untuk menghancurkan kamu atau reputasimu. Seperti gitu. Berikutnya, oke, saya lihat di sini ya mantanmu orang masa lalu. Wah, orang masa lalu nih kelam ya. Ada yang memang dia masih ingat-ingat kamu, tetapi ya diam-diam baik gitu. Karena dia gengsi ya, dia takut nanti aduh ternyata dulu saya yang salah, sekarang dia udah tambah cakep, udah tambah kece, udah tambah cantik, udah tambah oke. Wah, saya dulu pernah meninggalkannya, sekarang dia melihat kamu sudah jauh lebih baik. Ada yang menyesal dan ingin datang kembali kepadamu, ataupun mungkin kondisinya ya cuman sekedar melihatmu aja, kagum pada dirimu, dimana perubahan yang sangat signifikan terutama dalam penampilan. Nah ini kalau ini ya dia cinta karena cinta karena ada apanya kamu, karena mungkin kamu sekarang sudah looks gitu ya, sudah cantik, udah ganteng, itu aja dari penampilan fisik, bukan dari hati. Karena apa? Dia melihat kamu sekarang sudah bagus, dulu mungkin kamu burikan, sekarang kamu udah glowing ya. Ya itu karena dia merasa kagum, ih dulu kok dia begitu ya, sekarang wah sudah tambah cakep ya. Nah ini ada beberapa mantan, tapi memang dia diam-diam saja menyesal dalam tanda kutip ya, karena dia kan mau mencari yang lebih. Jadi pada saat nanti ada orang yang lebih dari kamu juga, dia pasti pergi untuk mencari orang yang lebih itu. Jadi dia nggak terlalu ngoyo-ngoyo ya, karena orang cantik di dunia ini banyak menurutnya gitu. Jadi atau orang ganteng juga banyak menurutnya. Jadi kalau tidak dapat kamu ya saya bisa dapat orang lain lagi. Tapi memang dia bicara cinta ini berarti dia suka ya. Kita bicara cinta itu kan suka. Bicara cinta itu sayang atau peduli ya. Dimana dia suka akan fisik. Oke, berikutnya di sini, wow, saya lihat di sini ya, ya sama sih, saya lihat orang-orang yang dituakan sama seperti tadi saya bilang ada orang tua ya. Tetapi di sini orang tua nih lagi menantimu. Ya mungkin tadi saya bilang sudah saya wakili, ini kembali lagi ya. Berarti memang orang tua kamu lagi betul-betul inginkan kamu datang hadir dalam hidupnya atau memaafkannya, atau saling memaafkan lah, seperti gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena kartunya double, 2 kali terulang, berarti up. Mungkin kamu ada ribut dengan orang tua, ataupun mungkin wah udah tanggal sekian ya awal bulan, ataupun udah mau tahun baru, tolong dong ya anakku, kalau ada lebih sedikit rezeki bagi-bagi ke mama dan papa. Ini contoh ya.
Ya mungkin dia tidak bicara, tapi ya setidaknya kamu yang inisiatif gitu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang tulang punggung keluarga, tetapi dia tidak mau kamu menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Tapi orang tua tidak mau membebankan. Orang tua hanya bisa mendoakan supaya kamu peka ya. Peka untuk bisa memberikan sedikit rezeki dari dirimu, karena orang tua lagi butuh duit ya, ataupun mungkin kehadiranmu. Mungkin kemarin-kemarin kamu tidak bercuti ya, ya kamu datang dong, lihat-lihat orang tua gitu. Ini kalau orang tua ini ada dua ya, saya lihat di sini orang tua dalam tanda kutip ada yang bersama, ada yang cerai ya, atau mungkin pisah tempat ya. Jadi jangan kamu hanya di orang tua satu aja ya, kalau bisa orang tua yang satu juga gitu. Jangan hanya dominan pada satu orang. Karena ada beberapa juga yang saya lihat di sini lebih condong ke ibunya atau lebih condong ke ayahnya gitu. Pilih kasih. Jadi orang tua juga kan namanya cemburu-cemburuan ya. Ih, kok anak saya lebih sayang ibunya dibandingkan saya, padahal dulu saya yang sekolahkan dia. Ataupun mungkin kok dia ke ayahnya, padahal dia tidak tahu saya merawat dia 9 bulan 10 hari di kandungan sampai besar, sampai ya namanya juga orang tua, kembali lagi ke anak kecil. Jadi kami harus bisa mengerti, walaupun mungkin ada kata-kata kasar yang dia keluarkan dari mulutnya itu hanya sekedar ucapan, gak usah dimasukkan dalam hati seperti itu ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu dengan orang-orang yang mencintaimu. Mencintain dalam artian mencintai dirimu, jiwamu, ragamu, tubuhmu, atau uangmu ya. Jadi koneksinya agak sedikit kompleks, kamu yang menyesuaikan di manakah itu ya, apakah benar ataukah tidak ya. Karena ini energi koneksi banyak orang, jadi kamu yang menyesuaikan sendiri. Oke, dan saya sudah menarik energi juga untuk koneksi dari zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Aries, ada juga Leo, ada Pisces, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Cancer, dan Libra. Oke, kita lanjut lagi. Saya juga sudah menarik energi dari inisial, di mana inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf ada O, ada Q, ada I, ada J, ada H, ada X, ada N, ada Y, ada M, S, W, P, U, F, A, L, B, dan C. Jadi itu yang dari dua kategori, dimana dari zodiak dan inisial. Dari zodiak ada Aries, Leo, Pisces, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Cancer, dan Libra. Dari inisial ada Oki, I, J, H, X, N, Y, M, S, W, P, U, F, A, L, B, dan C ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.